تقدير الشفاعة، وذلك هنا كما ذكر ابن سعدي رحمه الله تعالى. وأيضا آيات أهل النار وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، قال الله فتحت أبوابها. أهل النار فتحت أبوابها، وأهل الجنة وفتحت أبوابها. فالتقدير هنا الشفاعة، ويقول أن شفاعة دخول أهل الجنة هي الجنة، وشفاعة الإمام من أهل الجنة في رفع درجات، في رفع درجات من أهل الجنة. ومعلوم أن أهل الجنة يكون بعضهم من بعض، ولذلك الأبناء يحقون بآبائهم إذا كانوا من الصالحين أيضا. واتبعنا الذين آمنوا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فالله سبحانه وتعالى يرفع بعضهم إلى بعض. وشفاعة القوم من العصاة وجبت لهم النار أن لا يدخلوا النار، وفي شفاعة في قوم من أهل النار الذين دخلوا النار لأن يشفع لهم ويدخل إلى الجنة، وعصاة دخلوا النار يخرجون من النار يدخلون الجنة. هذه شفاعات ذكرها العلم في تكون يوم القيامة منها خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو عام للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المؤمنين. Kemudian berkaitan dengan syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama, Allah ridha dengan orang yang disyafaat, dan yang kedua, Allah mengizinkan orang yang memberikan syafaat tersebut. Dan di antara pemberi syafaat yang paling utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berbagai macam. Di antaranya adalah syafaat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada paman beliau Abu Thalib. Karena Abu Thalib meskipun dia kafir dan musyrik, tapi memiliki jasa yang sangat besar dalam membantu Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah. Sehingga Abu Thalib ketika dia mati, Nabi SAW memintakan keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan syafaat kepadanya, dan Allah ridai dan Allah berikan. Sehingga ketika Nabi tanya, "Madza sana'ta bi ammi?" apa yang engkau perlakukan terhadap pamanku, maka disampaikan kepada beliau bahwa Abu Thalib diletakkan di dalam neraka, yang kaki beliau ditaruh di neraka, namun kemudian kepala beliau sampai mendidih. Ini diantara model syafaat yang Nabi SAW berikan khusus kepada paman beliau Abu Thalib agar diringankan adabnya, sehingga Abu Thalib adalah orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka, karena bukan karena jasa beliau, tapi karena syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian diantara syafaat dari Nabi SAW adalah syafaatul uzma, nanti di padang mahsyar, di mauqif ketika manusia merasakan beratnya mauqif keadaan ketika itu, maka orang-orang datang kepada para nabi ulul azmi yang semuanya tidak sanggup untuk memberikan syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi meminta kepada Allah disegerakan perhitungan amal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Irfa' ra'sak wa sal tu'ta washfa' tushaffa." Angkatlah kepalamu, mintalah maka engkau akan diberi, berikan syafaat maka engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat tersebut. Sehingga kemudian dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persidangan di padang mahsyar pun disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari akhirat adalah syafaat Nabi agar penghuni surga, orang-orang yang berhak masuk surga, bisa memasuki surga. Jadi seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam surga tanpa syafaat dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penghuni surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Dan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka menuju surga, hingga ketika mereka sampai ke depan surga, wa futihat. Di sini Allah SWT menyebutkan wa dan. Jadi ketika mereka sampai di depan surga dan dibukakan pintu, kata ulama kita, waw di sini memberikan faedah menunjukkan bahwa surga itu dibuka dengan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang keadaan orang kafir. Wasiqal ladzina kafaru ilal jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Dikirim orang-orang kafir ke dalam jahannam hingga ketika mereka tiba di jahannam dibukakan. Jadi tidak ada huruf wawunya. Hatta idza ja'uha futihat. Hingga ketika mereka tiba di depan neraka langsung dibukakan. Tapi kalau surga hatta idza ja'uha wa futihat. Hingga ketika mereka tiba di surga diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW, baru kemudian surga tersebut terbuka dan bisa dimasuki oleh ahli-ahli surga. Yang keempat di antara bentuk syafaat Rasulullah SAW adalah syafaat beliau kepada penghuni surga agar diangkat derajat-derajat mereka, sehingga di dalam surga penghuni surga memiliki derajat yang berbeda-beda. Ada yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Dan di sini Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada sebagian orang, meminta kepada Allah agar orang-orang itu ditinggikan derajatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat yang lain dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau kepada orang-orang yang sesuai dengan keputusan mereka berhak masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang timbangan amalnya timbangan keburukannya lebih berat dari timbangan kebaikannya, yang akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka, malah bisa selamat dan langsung masuk ke dalam surga. Kemudian juga di antara syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau kepada orang-orang yang sudah diazab di dalam neraka. Orang-orang yang disiksa di dalam neraka, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nanti akan memberikan syafaat kepada sebagian mereka agar mereka bisa dibebaskan dari neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang memberikan syafaat bukan terbatas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi orang-orang beriman juga bisa memberikan syafaat kepada keluarga mereka. Inilah di antara contoh syafaat musbatah, syafaat yang ada nanti di akhirat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. لعل نقف الآن قال من الساعة كل فترة ولا ينتهى. الله أعلم وصلى الله وسلم. Jadi untuk sesi pertama kita istirahat sejenak. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah 15 menit. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.